Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Oke, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita kenikmatan berupa kehidupan saat ini, berupa keimanan dan keislaman kita saat ini. Nah, jadi teman-teman semuanya, marilah kita senantiasa untuk berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, biar kita bisa menggapai jannahnya di yaumil akhir nantinya. Amin. Tidak lupa juga kita salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim berkali. Rasulullah adalah suri tauladan bagi umatnya. Nah, ya, sekarang ini tentunya, di mana beliau adalah salah satu manusia yang terbaik di sepanjang hidup, yang kita harus contoh sunnah-sunnahnya, ya. Dan semoga pula kita bisa mendapatkan syafaatnya beliau nanti di yaumil akhir nantinya, dan kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman semuanya, pertama-tama saya mohon maaf karena jadwal remaja harus melek fikih ini kita mundur ke hari Ahad ya. Karena kemarin tentunya pada hari Sabtu ada halangan yang memang tidak bisa kita live-kan kemarin itu. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali lagi live pada hari Ahad ini jam 11. Nah, jadi teman-teman semuanya, insya Allah setiap pekan kita pasti akan live tentang remaja harus melek fikih ini. Ya, tentunya di hari Sabtu itu ya teman-teman semuanya. Tidak berubah harinya, kecuali memang ada sedikit kendala ya. Seperti hari ini kita lihat sendiri bahwasanya kita adakan pada hari Ahad. Tapi semuanya itu tidak menghalangi kita, karena semata-mata kita hanya mengharap ridhonya Allah SWT. Dan bagi teman-teman semuanya, semoga juga apa yang kita kerjakan pada hari ini semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi teman-teman semuanya, sebelumnya saya refresh sedikit dulu. Kemarin pekan lalu kita sudah membahas masalah taharo ya. Nah, di situ sudah dijelaskan oleh Kak Zain bagaimana kita menggunakan air yang bersih, dan bagaimana juga kita cara memilah dan memilih air-air yang air itu najis apa enggak gitu ya teman-teman semuanya. Nah, sempat juga kajian sudah berikan contoh-contohnya, jenis-jenis airnya. Nah, luar biasa sekali teman-teman semuanya. Jadi teman-teman semuanya yang misalnya ketinggalan live kan kemarin, bisa nonton langsung di YouTube kita dan di FB kita. Insya Allah di situ penjelasannya lebih rinci ya, lebih jelas ya. Jadi teman-teman yang nggak sempat live kemarin minggu kemarin bisa nonton di FB dan YouTube kita. Oke teman-teman semuanya, pada hari ini kita akan dengan tema baru ya. Temanya hari ini yaitu rukun-rukun wudhu. Nah, jadi di antara terkadang kita juga kalau misalnya masalah wudhu itu ya, masih ada yang ibaratkannya masih ada pro dan kontra. Berwudhu itu seperti apa yang benar, berwudhu itu menggunakan air itu yang mana yang benar. Nah, jadi teman-teman semuanya, di hari ini, di Ahad ini yang tentunya kita ibaratkan itu harinya istirahatnya orang-orang ya. Jadi insya Allah teman-teman semuanya yang nggak ada kegiatan, langsung saja
ke linknya Kopitama, kita sharing di sini, live streaming di sini, bahas masalah fikih tentang rukun-rukun wudhu. Nah, di sini saya sudah ditemanin oleh Kak Zen seperti biasanya sebagai materi. Ya, Kak Zen ini alhamdulillah selalu menemani kita sebagai materi. Semoga Kak Zen selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT, dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya. Ya. Jadi langsung saja kita dengar penjelasannya Kak Zen bagaimana tentang rukun-rukun wudhu ini. Ya, karena Kak Zen ini ibaratnya bukan juga ahlinya ya teman-teman semuanya ya. Tapi Kak Zen itu ada sedikit mengerti masalah tentang rukun-rukun wudhu ini. Jadi apa yang ada, apa yang sudah yang ada di otaknya Kak Zen, di pemikirannya Kak Zen ya, itu yang akan dibahasnya. Jadi teman-teman semuanya kalau misalnya juga ada pertanyaan langsung saja komen di FB kami. Oke, kita langsung saja. Assalamualaikum Kak Zen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya persilakan buat Kak Zen langsung. Tafadhol Kak Zen. Siap, oke. Baik, terima kasih buat Mas Ibrahim sudah memberikan waktu atau mempersilakan waktu untuk saya mengisi kajian pagi hari ini. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bermuajahah dalam rangka belajar atau sama-sama belajar tentang ilmu agama yang lebih spesifik yaitu ilmu fikih. Ilmu agama yaitu ilmu fikih. Dan alhamdulillah hari ini adalah masuk pekan yang keempat masalah. Ya, keempat ya Mas Ibrahim ya? Keempat ya? Ya, benar Kak Zen. Ya, keempat. Nah. Dan alhamdulillah kita masih diberi keistiqomahan untuk belajar fikih, masih diberi kesehatan untuk menghadiri atau bermuajahah di kajian online kita. Dan alhamdulillah juga meskipun dalam keadaan wabah di kota kita, Balikpapan tercinta, kita masih diberi keistiqomahan untuk belajar ilmu agama. Kemarin juga bisa sempat dibahas apa itu fikih, tahara atau tentang bahas tentang tahara. Betapa pentingnya kita untuk tahara tentang bersuci. Pada dasarnya bersuci itu sudah diajarkan berabad-abad, sudah ratusan tahun sudah diajarkan oleh Nabi kita, Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tahun ini Allah juga menegur kita untuk untuk menjaga kebersihan agar dijauhkan dari virus corona. Dan semoga kita tetap dalam kesehatan dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pagi hari ini saya untuk membahas ilmu fikih yang lebih mendalam atau lebih yaitu rukun-rukun wudhu. Yang mana rukun wudhu itu adalah rukun wudhu itu ada 6. Ini langsung saja ya teman-teman. Kita langsung saja furudul wudhu, yaitu dalam menerangkan rukun-rukun wudhu. Rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama itu ada niat, terus ada membasuh wajah, membasuh kedua tangan, membasuh sebagian kepala, membasuh kedua kaki, dan tertib. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama yaitu niat. Nah, apa itu niat?
niat itu menurut istilah qasdusya muktaronan bifilihi, yaitu menyengaja sesuatu atau berniat sesuatu atau berkeinginan sesuatu tapi bersama dengan apa yang dikerjakan. Misal niat itu berkeinginan kepada sesuatu bersamaan dengan apa yang diingin. Misal contoh, kita melakukan bersepeda. Misal kita bersepeda, ya kita ingin bersepeda, kita juga melakukan bersamaan dengan bersepeda, yaitu niat. Kalau seandainya tertunda, keinginan tadi tertunda, maka itu bukan niat, tetapi disebut azman, yaitu azam, yaitu keinginan. Fa in taraha anhu sumiya azman. Jika keinginan tadi tertunda, maka dinamakan angan-angan atau azam. Saya ulangi lagi, niat itu adalah qasdusya muktaron bifilihi, yaitu menyengaja sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya, yaitu niat. Dan adapun niat di dalam wudu, yaitu wa takunu niyatu, dan adapun niat inda guslil awali juz'i minal wajhi, yaitu niat kita dimulai untuk dalam berwudu, yaitu ketika kita memulai membasuh wajah. Yang dimaksud memulai membasuh wajah yaitu muktarunuhu bidzalika juz'in, yaitu membasuh, yaitu bersamaan dengan salah satu wajah tersebut. Maksudnya ketika kita basuh muka, ketika kita menyampaikan air ke muka, misal ke hidung atau ke jidat, atau itulah permulaan kita berniat. Misal kita mulai ambil air langsung wudu, langsung menyampaikan air ke muka, itu awal kita niat. Kalau seandainya wala bima qablahu, dan tidak sebelumnya. Nah, niat itu tidak terdapat di sebelum kita menyampaikan air ke wajah. Misal kita cuma ngambil air, tetapi airnya belum disampaikan ke muka, kita sudah berniat, maka niat tersebut batal. Atau wala bima ba'dahu, dan tidak setelahnya. Wala bima ba'dahu, dan tidak setelahnya. Maksudnya tidak setelahnya, ketika kita sudah membasuh muka, kita baru berniat, maka niat kita batal. Jadi niat berwudu itu mulai kita menyampaikan air ke muka. Misal barengan sama kita menyampaikan air ke muka. Jadi niat itu barengan sama ketika kita menyampaikan air ke wajah. Jadi itu tempat kita berniat. Fayan yal mutawaddi'u indal ghusli ma dzukira raf'il hadasi. Nah, dan adapun niat orang wudu atau orang wudu itu harus berniat menghilangkan hadas. Jadi kalau seandainya kita niat itu bisa dilafatkan, yaitu kita bisa menyebut madzukira raf'il hadasin, yaitu kita bisa menyebutkan dengan niatan menghilangkan hadas. Jadi kalau seandainya kita wudu cuma berniat raf'il hadasil, misalnya kita cuma berniat menghilangkan hadas, niat itu tetap sah. Misal nawaitul raf'il hadasil, itu sudah cukup, sudah sah. Atau yanwi al-fardul wudu'i, atau cuman berniat fardul wudu, cuman kita niat fardul wudu, niat nawaitul fardul wudu, itu masih tetap sah.
ketika kita melafadzkan niat fardul wudu, nawaitul fardul wudu lillahi ta'ala, itu tetap sah. Au wudu'in faqat, atau cuman wudu, niat wudu saja, itu tetap sah. Au contoh nawaitul wudu lillahi ta'ala, itu tetap sah. Yang sebelumnya tadi niat fardul wudu atau nawaitul fardul wudu'i, itu tetap sah. Atau kita niat wudu saja, nawaitul wudu lillahi ta'ala, itu tetap sah. Au taharatul anil hadasi, atau kita berniat menghilangkan hadas. Di sini kalau seandainya kita wudu cuman berniat rafil hadas, cuman nawaitul rafil hadasil asghari, itu tetap sah. Falam yakul anil hadas, tetapi kalau seandainya kita tidak mengucapkan hadas, maka lam yasahha, maka tidak sah. Jadi kalau seandainya contoh kita berniat saya nawaitu tahara lillahi ta'ala, itu tidak sah. Kenapa? Karena itu mutlak, hanya cuma bersih-bersih saja, tidak menghilangkan hadas. Kecuali kalau seandainya kita niat nawaitu taharati anil hadas, yaitu menghilangkan hadas, dan bersuci menghilangkan hadas, itu sah. Wa idan nawa ma yutabaru min hadiniyat wa syarraka mahu niatu nadafa an tabarutun sahawa du'ahu. Nah, ketika kita niat tadi dari contoh-contoh niat tadi, kita contoh niat misal nawaitul wudu fardul wudu lillahi ta'ala, atau nawaitul wudu lillahi ta'ala, itu tetap sah. Atau kita niat nawaitu taharatul anil hadas, atau kita bersuci dari hadas, tetapi kita niat tadi dibarengin hanya niat niat bersih-bersih, atau kita berniat mendinginkan kepala misal, itu tetap sah. Misal kita nawaitul wudu al rafil hadasil asghari lillahi ta'ala, dengan niatan saya juga ingin mendinginkan kepala, itu tetap sah ketika kita berniat seperti itu ketika wudu. Itu adalah fardul rukun wudu yang pertama, yaitu niat. Yang kedua yaitu guslil jamil wajih, yaitu membasuh semua bagian wajah. Nah, pertanyaannya, batasan wajah itu sampai mana, dan lebar batasan wajah itu sampai mana? Nah, di sini diterangkan wahadu tulan ma baina manabita sya'ri ra'si waliban wa akhiril lil haini, yaitu panjangnya muka, batasan wajah itu mulai tumbuhnya rambut. Misal di sini mulai tumbuhnya rambut sampai ini ini janggut. Nah, sampai janggut, yaitu janggut itu yang mana? Yang di atasnya terdapat gigi, yaitu tulang yang terdapat gigi, di atasnya ada gigi. Jadi di sini wajah itu panjangnya boleh dari tumbuhnya rambut sampai dagu, sampai janggut sini. Jadi panjangnya muka. Untuk lebarnya sendiri yaitu mulai dari janggut sampai batasannya tulang itu bitajmi'i faqat manhuma fi dafni wa muakhiruhuma fil uduni. Nah, dan berkumpulnya muka fi dafni. Tulang ini sampai ke telinga. Jadi ini batasan wajah mulai dari telinga sampai tulang ini sampai jenggot. Dan adapun lebarnya itu mulai fil udun. Wahadu urdaman bainal udunai wa idza kana alal wajhi. Nah, untuk
untuk batasan wajah, lebarnya itu mulai dari batasan telinga. Kita antara kedua telinga, yaitu ini wajah. Jadi kalau seandainya kita basuh muka ketika wudhu, maka kita harus wajib mengenai air dari batasan wajah ini, dari mulai bertumbuhnya rambut sampai jenggot sini. Maka itu wajib dibasuh. Yang ketiga yaitu ghusl yadaini ilal murfaqaini, yaitu membasuh kedua tangan sampai kedua sikut. Jadi kalau seandainya kita wudhu, rukun yang ketiga yaitu membasuh tangan, dan batasan tangan itu mulai kedua sikut, dari tangan sampai ke dua sikut. Yang keempat yaitu masul ba'di ra'si, yaitu membasuh sebagian dari kepala. Nah, sebagian dari kepala yaitu kulit kepala atau rambut kepala, atau yang batasan kepala itu cuma di lingkungan kepala. Yaitu rukun yang keempat. Rukun yang keempat yaitu membasuh kepala. Yang kelima, ghuslur rijlaini lil ka'bain, yaitu membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Jadi rukun yang kelima itu kita harus membasuh semua kaki kita, dalam artian batasannya itu mulai dari mata kaki sampai batasannya itu ke atasnya mulai dari mata kaki. Jadi kita harus membasuh semua. Yang kelima yaitu tertib. Nah, tertib. Ketika kita sudah mengetahui rukun-rukun wudhu, apa yang harus dibasuh, apa yang harus ketika kita wudhu apa yang harus dibasuh, mulai dari wajah, tangan, kepala, dan kaki, maka rukun yang keenam yaitu tertib. Maka itulah kesempurnaan dalam wudhu. Dan mungkin pekan depan kita membahas tentang sunah-sunahnya wudhu. Untuk pekan ini kita cukupkan sampai sini aja dulu. Kalau seandainya ada pertanyaan bisa dipertanyakan. Oke, Kak Jen. Kalau didengar sebenarnya masalah rukun-rukun wudhu ini simpel aja sih Kak Jen ya. Tapi bagaimana kita meletakkan suatu hukum itu, bagaimana tata cara hukum itu tersebut, nah, apakah benar, apakah salah? Karena kalau kita lihat di sini kan ada 6 rukun ya. Nah di sini mungkin ada beberapa yang ingin saya pertanyakan ke Zen. Tapi saya amin dulu ya masalah niat. Nah kita saya ambil lagi. Niat itu berarti suatu tujuan gitu kayaknya. Iya, satu tujuan. Sesuatu perbuatan juga gitu ya. Apa yang ingin kita kerjakan gitu ya. Itu namanya niat ya teman-teman semuanya. Nah jadi makanya ada hadis itu ada dalilnya bahwasanya semua itu tergantung niat. Karena kalau nggak ada karena kalau niatnya nggak ada atau niatnya salah, nggak sah semua ya kayaknya. Apa yang kita lakukan itu berarti dasar sudah berikutnya gitu ya. Ya kan. Kalau misalnya niat tersebut kan kalau kita lihat dalil kan sudah jelas bahwasanya semuanya tergantung niat. Nah kalau misalnya ketika kita berwudu niatnya kita tinggalkan ya, langsung aja kita basuh muka. Nah, itu apakah termaksud tidak sah rukun wudhunya itu Kajian? Iya, kalau seandainya kita meninggalkan salah satu rukun wudhu, ya maka kan itu adalah kewajiban kita untuk dilakukan ketika kita wudhu. Jadi kalau seandainya kita meninggalkan wudhu, maka batal wudhu kita.
Dalam artian kalau kita meninggalkan niat, maka amalan-amalan kita itu batal kalau seandainya tidak diniatkan khusus untuk melakukan perbuatan tersebut. Oh, intinya kalau misalnya salah satu rukunnya itu tidak dijalankan berarti tidak sah ya kajian ya. Iya betul. Atau tidak gitu ya. apa namanya? Ya, intinya kita harus melakukan atau mengerjakan semua rukun-rukun itu yang tadi. Yang pertama niat, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kepala, sebagian kepala atau membasuh kaki. Dan yang keenam, yang terakhir yang paling utama yaitu tertib. Kenapa tertib? Ya kalau seandainya Kalau seandainya kita tidak tertib maka rancu. Misal contoh gini, kalau seandainya ada orang wudhu, misal kita barengan aja sudah barengan dalam artian kita sakit, misal ada 5 orang yang ada yang basuh muka, ada basuh misal contoh aja ini, ada basuh muka, ada basuh kepala atau basuh tangan, basuh kaki, tapi melakukannya barengan 1, 2, 3 bareng, maka itu tidak dikatakan tertib. Jadi kalau seandainya kita barengan, maka cuma hukumnya tibanya hanya basuh muka aja. Kalau seandainya barengan, misal kita wudhu, itu wudhu ketika kita nyebur apa ya bahasanya ya, nyebur ya. Kalau masuk ke kolam itu, masuk kolam, loncat ke kolam, nyemplung ke kolam barengan, pas di dalam niat wudhu, ya cuman kita niatnya kita harus mengusap muka. Kalau seandainya kita berniat gitu aja, kita cuman yang yang kena itu cuma wajah aja, nggak tertib. Kalau nggak tertib, cuma kenanya wajah aja. Jadi kalau untuk masalah niat, kalau kita tidak niat, ya itu tadi kan pada dasarnya menurut syara niat itu qasdus syai' muqtarinan bifili, yaitu menyengaja sesuatu dengan bersamaan dengan apa yang dikerjakan gitu. Perbuatannya betul. Oh, ya, kenapa pentingnya niat? Karena kenapa Kak Cindy? Ya. Rukun. Ya, rukun itu salah satu yang harus rukun yaitu amalan yang harus dikerjakan sebelum kita melakukan kewajiban. Maksudnya rentetan dalam beribadah. Contoh wudhu, wudhu, sholat itu ada rukunnya. Rukunnya kita harus niat terus kayak rukun. Ya intinya tata cara. Rukun itu istilah kasarnya tata cara aja. Atau mungkin ada yang lebih paham, nanti bisa dijelaskan mungkin Mas Ibrahim. Intinya menurut saya rukun itu adalah rukun itu yang tata cara. Tahu kajian aja. Tata cara gitu. Maksudnya bagaimana kajian? Ya, halo? Ya, maksudnya tata cara yang seperti apa gitu. Halo? Betul. Oh ya sudah. Oke, jadi intinya untuk rukun wudhu itu bahwasanya kalau masalah rukun wudhu ini pemahaman saya itu bahwasanya yang sudah ditetapkan ya, yang 6 tadi itu. Jadi untuk masalah rukun wudhu tersebut itu ya apa yang sudah ditetapkan itu semacam 6 tadi itu perkaranya, buat niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala dan sampai tertib. Nah, jadi teman-teman semuanya
masalah rukun wudhu itu intinya 6 itu harus terpenuhi. Jadi seperti itu intinya. Nah, jika kalau misalnya salah satunya itu tidak dijalankan, sama kayak kita misalnya sholat, rukun sholat ada juga kan. Nah, kalau misalnya salah satu itu berarti kita tidak sah, cara berwudunya itu batal, tidak sah. Nah, jadi ini terakhir saya ingin bertanya masalah. Nah, ini kajian terakhir ya. Ini terkadang juga ada orang saat berwudu itu, tetapi dia berbicara kajian. Nah, sedangkan kalau kita lihat niat di situ kan tertib ya, harus ada tertib. Nah, jadi kayak gini kajian. Saya ingin bertanya bahwasanya ketika berwudu, nah itu saat berwudu ini dia berbicara dengan teman wudunya atau berbicara dengan orang yang antri saat berwudu. Nah, apakah itu dikatakan sah? Terputus-putus. Oh, siap Bang Sandi. Ngelek tadi kayaknya punya Kak Jen tadi itu. Assalamualaikum. Jelas sudah ya. Waalaikumsalam. Jelas sudah ya suaranya ya. Ya, jelas. Nah, itulah kalau misalnya kita dalam kondisi live streaming kayak gini kan, ya kan banyak kendalanya ya kajiannya. Jadi teman-teman ya mohon dimengerti.
Insya Allah lah kita bisa akan bertemu, bertatap muka dengan keadaan offline. Oke, ini kajian tadi saya ingin bertanya masalah saat orang berwudu nih kajian. Nah, orang itu lagi bicara sama lawan berwudunya, maksudnya teman berbicaranya itu teman wudunya atau orang yang lagi ngantri wudhu. Nah, itu apakah sah wudhunya kajian? Itu kita sering dapatkan itu di daerah-daerah kita. Gimana kajian Kalau penjelasannya? seandainya kita baik, baik. Kalau seandainya kita wudhu, tapi maksudnya kita wudhu tapi kita bicara ngomong atau balas omongan dari teman kita, boleh. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan batal. Terus ulama juga ini juga masalah khilafiyah juga gitu sebenarnya. Nah, kalau seandainya kalau kita ngambil hati-hatinya aja, ya kita ambil batal. Kalau seandainya kita itu ada yang pertama itu makruh, yang kedua makruh. Jadi kalau seandainya kita wudhu menyautin apa mau kemana gitu, boleh, tapi makruh. Ya hukumnya itu makruh atau kita bisa batal. Kenapa? Ya sebenarnya kalau kalau hukumnya mungkin kita ngambil yang makruh. Kalau misalnya kita wudhu, maksudnya kita wudhu misal kita wudhu di sini, misal di satu tempat kita wudhu di istiqomah, misal kita wudhu di istiqomah, terus basuh tangannya di istiqomah, basuh kakinya di Masjid At-Taqwa misal, sah, tetapi dengan syarat kaki itu tidak boleh kering, tangan tadi tidak boleh kering. Kalau seandainya sampai di At-Taqwa tangan kita sudah kering, ya sudah nggak sah, kita harus memperbaharui wudhu kita. Nah, kembali lagi kalau seandainya kita wudhu berbicara ketika wudhu, hukumnya makruh. Oke. Jadi teman-teman semuanya, ini kebanyakan memang sih kajiannya kita temukan ini saat berwudhu. Entah kita berwudhu, ada yang menegur kadang ya kan. Kalau udah disautin jadi ibaratnya itu tidak enak, kalau dicuekin tidak enak gitu kan. Kalau seandainya pribadi, kalau seandainya ada manggil ketika wudhu habis basuh muka, tapi ada yang nyautin, tapi saya memperbarui lagi wudhu gitu. Ambil hati-hatinya aja. Nah, jadi teman-teman semuanya, mending kita kalau sudah ada ini kan kalau misalnya dibilang kan masih khilafiyah juga, dan hukumnya juga kalau misalnya kita ikut berbicara juga itu hukumnya makruh. Walaupun hukumnya makruh, mending kita ambil baiknya aja yang seperti kajian jelaskan tadi. Mending kita dalam keadaan saat berwudu ada yang ngajakin bicara atau kita keceplosan langsung menanggapi orang tersebut berbicara, mending kita mengulang aja wudu kita ya. Terus itu yang kedua, jadi jelas ke teman-teman semuanya ya. Jadi kita harus ngambil yang ibaratkannya kalau memang itu ada keganjalan di diri kita, kayak apa ya saya bicara ini. Nah, itu penting kita perbaikin lagi wudhu kita dengan cara mengulang lagi. Ya. Bagaimana kalau ngantri ya, itu dari talo, makanya kalau lebih bagus. Misalnya ini nih ya, lebih bagus itu berwudhu di rumah atau berwudhu di masjid kajian? Lebih bagusnya. Kalau masalah wudhu, kalau masalah bagus atau enggaknya itu kan. Iya. Tapi ada salah satu itu hadis yang mengatakan kita harus wudhu di rumah. Kenapa? Nanti kalau misalnya kita wudhu di rumah, kita itu setiap langkah kita masjid itu ya dapat pahala kita wudhu karena niatan mau ke masjid, itu ada pahalanya di situ. Kalau seandainya masalah atau bagus atau tidaknya, ya kalau seandainya kita di jalan atau kita di luar rumah, kalau kita wudhu di masjid ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau seandainya lebih afdol, memang kalau di rumah memang ada air atau apa, ya itu ada salah satu saya pernah baca hadis, yaitu harus kita diutamakan kita wudhu dari rumah gitu. Benar-benar. Nah, jadi lebih afdol ya, intinya kenapa? Karena setiap langkah kita menuju masjid dalam keadaan suci, maka para malaikat itu mendoakan kita atau
kasarannya kita itu dapat pahala bersucinya, pahala daripada melangkah ke masjid. Masya Allah. Nah, jadi teman-teman dapat ilmu lagi kita kan. Nah, jadi itu sih sebenarnya sih kalau kita lihat dari pembahasan masalah bagus di rumah atau di masjid itu sering kita dengar ya, sering kita temukan juga di ceramah-ceramah di YouTube kadang ya. Memang lebih afdolnya itu memang di rumah. Tapi di masjid juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi bagus juga, iya. Jangan nanti masalah ini dibentur-benturkan lagi. Jadi wajibnya di rumah bikin hukum sendiri. Terkadang kan teman-teman kayak gitu kayak Jen, bikin hukum sendiri gitu. Nah, makanya itu kita teman-teman pastinya buat pemuda ya kan, pentingnya memang kita untuk belajar ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu apa yang sudah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu harus mengetahui semuanya secara menyeluruh dan setengah-setengah. Kalau misalnya kayak setengah-setengah ya gini sudah sok tahu, ngambil hukum sendiri dan suka ikut-ikutan, belum tentu juga yang kita ikutin itu benar. Jadi teman-teman semuanya marilah kita pokoknya ya, intinya marilah kita senantiasa untuk semangat gitu ya. Ya hari kita ini habiskan waktu kita ini untuk mengerjakan yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Berapa sih waktunya itu orang ibaratkannya ya, kalau saya pernah dengar itu kajian bahwasanya hidup ini memang di dunia ini memang kita ini memang rasanya di dunia ini capek gitu ya, nggak ada istirahat sebenarnya kalau ibaratkan kayak gitu ya. Nanti istirahatnya begitu di akhirat nanti. Nah disitulah saat hitung-hitungan nanti. Nah kalau misalnya kita di dunia ini sudah selesai urusan kita, selesai sudah kerjaan kita di dunia ini, nah nanti tinggal di kehidupan yang nanti ini yaitu akhirat nanti. Nah disitulah kehidupan sesungguhnya. Jadi teman-teman semuanya ya terus semangat lah intinya, jangan malas-malasan ya. Jangan kita duakan yang namanya kehidupan akhirat itu ya. Intinya kita pernah dengar juga lah di sosmed di YouTube itu ya kan, masalah kehidupan ya, tapi kita di sini masih membahas fikih wudhu ya, jadi sudah terlalu jauh. Nah jadi ini sudah jelas teman-teman semuanya ya. Jadi kalau misalnya saat berbicara itu berarti mending kita mengulanginya aja saat berwudu, mengulangi wudunya kembali. Terus itu kalau misalnya mana yang lebih bagus berwudu di rumah atau di masjid, lebih afdolnya jadi di rumah. Di masjid juga nggak apa-apa, bagus juga. Yang penting kita keadaan suci itu ya. Terus itu yang kedua Zen, bagaimana dengan orang-orang yang berwudu dengan buru-buru? Halo Zen. Halo. Kajian kayaknya terkeluar dia. Terganggu jaringan lagi. Oke teman-teman semuanya. Oke, mohon maaf. Ya, oke Kajian, nggak apa-apa Kajian. Baik, kalau seandainya kita wudu dalam keadaan buru-buru, mungkin nggak apa-apa kalau seandainya buru-buru, tapi dengan syarat-syarat atau dengan rukun-rukun tadi, bagaimana sampai mana kita basuh mukanya, batasan basuh mukanya atau basuh kepalanya, tangannya sampai mana. Ketika buru-buru tapi kita kena semua ya nggak apa-apa, dalam artian maafillah gitu. Jadi intinya kalau seandainya kita lebih hati-hatinya lagi, kita kan ambilnya lebih hati-hatinya aja gitu. Kalau seandainya lebih baik kita harus pelan-pelan saja, dalam artian sedang-sedang saja gitu. Kalau seandainya kita ta'ajul, dalam artian ta'ajul itu buru-buru, takutnya dikhawatirkan ada salah satu bagian anggota dari tangan atau kepala atau dari kaki tidak ada yang kena air misalnya kayak gitu. Kenapa? Kalau seandainya kita contoh dalam artian kita basuh kaki tetapi tidak sampai ke mata kaki, cuma asal-asalan aja. Misal tumitnya aja, biasanya kan orang buru-buru yang dibasuh kan depannya di kaki itu
kayak telapak kaki. Nah, telapak kaki itu cuman biasanya orang buru-buru itu cuman Ya, kajian keluar lagi. Ya, jadi intinya teman-teman semuanya, kalau misalnya masalah yang tadi kajian jelaskan bagaimana dengan orang-orang yang berwudu terburu-buru, bahwasanya itu tetap sah. Halo kajian, kajian, halo, mohon maaf. ada apa ini? Jaringannya? Ya. Iya, mohon maaf. Oke, kajian. Jadi Kalau ya, kalau saya buru-buru, biasanya kalau buru-buru biasanya orang itu basuh kaki cuma fokus ke telapak kaki, tidak tidak fokus ke tumit. Dalam satu riwayat itu juga ada salah satu sahabat untuk buru-buru ditegur sama Nabi. Kenapa? Karena di situ kakinya salah satu kakinya itu tidak terkena air. Sampai Rasulullah itu bersabda, wal aqaba ini minan nar. Kalau kita tidak terkena air, maka tempat kita itu di neraka. Jadi kasarannya untuk kita itu batal. Ya, kalau seandainya kita dikasih pertanyaan seperti itu, apa boleh kita wudhu dalam keadaan buru-buru? Ya, mending lebih baik aja kita sedang-sedang aja. Dalam artian untuk teman-teman kopi tama atau mustami daripada kopi tama, kalau kita wudhu santai-santai saja, kita sedang-sedang saja, lebih hati-hati saja. Karena apa? Karena ini adalah urusan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena satu amalan ini kalau seandainya untuk kita rusak, maka amal-amalan sholat kita rusak. Dalam artian batal semua. Jadi kembali lagi untuk pertanyaan yang pertama tadi, apa itu rukun? Rukun itu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan sebelum melakukan pekerjaan tersebut. Ya, contoh adalah kasarannya syarat-syarat, maksud dalam artian bukan rukun itu adalah pekerjaan yang dilakukan dalam satu pekerjaan itu misalnya. Dan contoh kan sholat itu ada sholat itu rukunnya itu harus baca Fatihah, Jadi kalau seandainya kita tidak baca Fatihah, jadi sholat kita batal. Yang kedua tadi pertanyaannya, lebih baik mana lebih wudhu di rumah atau di masjid? Ya tadi kita bahas ada salah satu riwayat atau hadis yang mengatakan kita tuh dianjurkan untuk di rumah. Kenapa? Karena seandainya kita pergi ke masjid dalam keadaan suci, maka para malaikat turut mendoakan kita ketika kita menuju ke masjid. Yang pertanyaan ketiga tadi, bagaimana hukumnya kalau seandainya kita wudhu berbicara dalam wudhu, misal nyautin teman gitu, maka hukumnya makruh ketika kita berbicara ketika wudhu, makruh hukumnya. Maka kalau seandainya kita menghindari kemakruhan itu, ya lebih baiknya kita harus mengulangi. Oke. Jadi gimana? Jadi penjelasannya begitu kajiannya. Ya, itu mungkin apa? Untuk hukum wudhu sendiri, hukum aslinya, hukum asli wudhu itu sunnah. Nah, hukum aslinya wudhu itu adalah sunnah. Maka wudhu itu bisa wajib ketika kita mau melakukan kewajiban. Kenapa wudhu diwajibkan? Karena wudhu itu termasuk daripada taharah atau kita bersuci. Jadi kalau seandainya kita melakukan sholat, maka kita harus bersuci. Salah satunya yaitu menghilangkan hadas kecil atau hadas besar atau intinya menghilangkan najis tadi. Ya. Kenapa wudhu itu wajib ketika melakukan sholat? Ya karena pada dasarnya wudhu itu bisa menghilangkan hadas kecil atau yang kasarnya salah satu syarat daripada sholat.
hukum bisa wudhu juga bisa hukumnya bisa haram, di mana ketika contoh kecil, kalau seandainya kita wudhu cuman sekedar cuman punya air ember, misal dalam kondisi kemarau atau kering, dalam artian nggak ada air sama sekali, kita sudah mencari sana sini atau timur ke barat atau selatan ke utara, kita sudah tidak menemukan air lagi, tetapi keluarga kita membutuhkan air satu ember tadi, tapi kita buat wudhu, maka wudhu kita itu haram. Kenapa? Karena menggunakan air yang sangat-sangat dibutuhkan. Maka kita kalau dalam keadaan seperti tadi, intinya kemarau sangat, maka wudhu kita bisa digantikan dengan tayamum. Mandi juga bisa digantikan tayamum. Seandainya memang nggak ada air, kita juga bisa bertayamum. Baik. Mungkin penjelasan dari hukum wudhu, ya intinya wudhu itu adalah hukum aslinya sunnah. Sunnah ya. Oke. Sudah kajian? Ya, untuk hari ini mungkin cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau sampai ada ada kesalahan ucap atau pengertian, maaf karena saya masih fakir, memang fakir ilmu. Dalam artian masih membutuhkan ilmu juga. Saya juga belajar kepada sahabat-sahabat Kopi Tama, Abang Ibrahim atau Abang Sandy atau teman-teman Bang Jaka. Semuanya dalam artian saya juga di sini bukan menjadi pemateri, saya juga adalah penyampaian masalah gitu. Artinya nanti kalau seandainya memang ada penjelasan yang tidak bisa tidak bisa dipahami oleh saya atau teman-teman, kita bisa diskusi. Makanya untuk teman-teman Kopi Tama, kalau seandainya kita ada problematika dalam fikih, mari kita diskusikan di link kita Kopi Tama. Jadi kita insya Allah teman-teman Kopi Tama bisa memecahkan masalah-masalah ini, atau dalam artian kita bisa diskusi bersama, bukan kita kasarnya kita bukan menggurui, kita dalam artian saling belajar. Oke. Jadi begitu aja kajiannya. Iya. Jadi penjelasan masalah rukun-rukun wudhu itu alhamdulillah sedikit kita terbuka lagi pengetahuan kita. Jadi dalam berwudu itu kita ada rukun-rukunnya itu ada 6 ya. Saya ulangi lagi. Yang pertama niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, ya maksudnya itu dari siku ya sampai tangan. Terus itu yang keempat mengusap kepala, membasuh kaki dan tertib. Nah, jadi teman-teman semuanya itu ketika kita berwudu kita harus menjalankan itu semuanya. Dan juga kalau misalnya ada yang tertinggal dari salah satu rukunnya itu wudu itu tersebut tidak sah. Nah, jadi insya Allah teman-teman jelas ya. Nah, terus juga tadi yang kajian sampaikan bahwasanya memang kalau misalnya ada teman-teman yang memang betul-betul mau lebih rinci lagi, lebih mau mengetahui lagi masalah fikih, langsung saja chat di FB kami atau di IG kami ya teman-teman semuanya. Nah, terus itulah penyampaian dari Kak Zen masalah rukun-rukun wudu ya. Terus itu juga tadi ada beberapa pertanyaan yang telah saya sampaikan juga setelah dijawab sama Kak Zen. Mudah-mudahan teman-teman semuanya mengerti gitu ya, paham sudah bahwasanya di saat berwudu itu ada adab-adabnya juga, nggak sembarangan juga. Maksud yang terakhir pertanyaan terburu-buru. Nah, karena kalau misalnya terburu-buru takutnya rukunnya ada yang tertinggal. Mungkin tidak tertinggal tapi mungkin tidak terbasuh gitu ya bahasanya. Iya, contoh misalnya tadi bahasa tidak sempurna. Jadi teman-teman semuanya kita harus memang memahami ya ilmu fikihnya. Ya, makanya alhamdulillah yang tadi kata Kajen bahwasanya Kajen sendiri juga seorang fakir ya, bukan orang-orang yang luar biasa, tapi Kajen untuk
Tapi kajian di sini untuk menyampaikan kebaikan buat teman-teman semuanya yang masih belum paham, yang masih belum mengetahui tentang ilmu fikih dari pertemuan pertama sampai pertemuan 3 ini kita sudah pertemuan 4 ini sudah sampai di rukun-rukun wudu. Alhamdulillah di situ kita bisa memahami jadinya. Nah, jadi teman-teman semuanya mungkin itu saja ya untuk hari ini. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Kajen, tentunya saya juga pribadi yang menemani Kajen juga, semoga teman-teman semuanya juga yang menyaksikan tentunya, semoga Allah menjadikan pahala buat kita jadi bekal nanti di saat kita ada hari perhitungan, kita tidak tahu pahala dari mana-mana aja yang datang ini ya kan, tanpa kita sadari selama kehidupan dunia kita ini ada yang kita perbuat yaitu kebaikan. Jadi jangan remehkan perbuatan atau kebaikan sedikit sekecil apapun. Nah, jadi teman-teman semuanya kerjakanlah kalau memang itu nilainya kebaikan, kerjakanlah walaupun sedikit apapun, sekecil apapun ya. Jadi teman-teman semuanya mungkin saya akhiri untuk pertemuan hari ini ya. Terus saksikan terus intinya Kopitama yang tiap malam yaitu hari Senin, Rabu, Jumat dengan tema jati diri pemuda Muslim, kita tetap hadir terus. Jadi kalau misalnya ada pergantian atau ada saat itu tidak bisa menayangkan, berarti itu kita ada kendala teman-teman semuanya kayak kemarin ya. Itu betul-betul ada kendala ya karena kita kita ini seorang pemuda yang ada yang berkeluarga juga, ada yang bekerja juga. Nah, tapi intinya ya itu semuanya kita sisihkan juga buat teman-teman semuanya untuk menyaksikan live Kopitama tentunya. Nah, jadi teman-teman semuanya saya mohon pamit tentunya dari Kajen, semoga apa yang disampaikan bermanfaat, membawa pengetahuan kita lebih banyak lagi. Kalau misalnya ada salah tutur kata dari kita berdua, tentunya kami mohon maaf karena kebenaran hanya milik dari Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia hanyalah manusia yang tidak luput dari kesalahannya. Ya, jadi teman-teman semuanya jangan lupa saksikan terus live streaming Kopitama tentunya di Facebook, di FB ya, yang sudah ada di link-link kami di FB, di YouTube dan di Instagram tentunya ya. Oke, jadi teman-teman semuanya jaga kesehatan terus, tingkatkan imun kesehatan kita agar kita tidak terkena virus corona ini, karena di mana kita lihat bahwasanya virus ini semakin lama semakin membesar ya, bukan semakin menurun. Nah, itu juga sebenarnya nanti semoga ada teman-teman nanti dari tim Kopitama itu nanti menyampaikan itu ya, kenapa semakin besar gitu ya penularan, bukannya semakin menurun. Mudah-mudahan nanti ada dari teman tim Kopitama nanti yang menyampaikan itu. Oke teman-teman semuanya, saya Ibrahim dan Kajen mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My masjid, my adventure. Oke, my adventure. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kajen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.